Buku adalah jendela dunia. Kunci untuk membukanya adalah membaca. Ungkapan ini secara jelas menggambarkan manfaat membaca, yakni membuka, memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Berbagai penelitian membuktikan bahwa lingkungan, terutama keluarga, merupakan faktor terpenting dalam proses pembentukan kebiasaan membaca. Bukan hanya keluarga, sekolah pun berperan penting dalam pembentukan kebiasaan membaca. Sebuah harian nasional Jepang, terbitan Tokyo, Yoshiko Shimbun, memuat tulisan tentang peran sekolah dalam membentuk kebiasaan membaca. Di Jepang, para guru mewajibkan siswa untuk membaca selama 10 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini telah berlangsung selama 30 tahun dan diyakini turut mendorong perkembangan peradaban Jepang. Lalu bagaimanakah dengan anak-anak kita di Indonesia? Hari ini Happy Parenting telah hadir bersama saya, sahabat saya yang cantik dengan pinknya hari ini, Nila Tansil, dengan Taman Bacaan Pelanginya. Apa kabar? Baik, Mbak. Seger terus langsing nih kayaknya nih. Udah keresan sedikit. Iya, ya. Kayak kita ketemu tahun yang lalu masih menyusui, masih gemuk ya. Kayak ibu-ibu pasti tertarik nih, kepengen tahu. Nila Tansil ngapain aja sampai bisa langsing seperti ini? Seger banget, Mbak. Serius. Makasih, Mbak. Iya. Jadi cuman mengurangi nasi, karbohidrat gitu, tapi protein tetap. Jadi menjaga makanan aja. Vegetarian juga kayaknya. Vegetarian juga. Kalau vegetarian sih seumur hidup saya vegetarian, kebetulan dari sejak dalam kandungan. Oh, kamu memang dari kecil ya? Dari kecil sudah vegetarian. Oke, dan aku dengar kayaknya Sienna juga, Sienna Tansil, ada Tansilnya di tengahnya. Sienna Tansil Peterson, 2 tahun saat ini juga ternyata vegetarian dari dalam kandungan. Iya. Nggak sesuatu yang mungkin tidak lumrah ya dalam kehidupan kita, membesarkan anak-anak yang masih 2 tahun bahkan dari lahir sudah vegetarian. Ceritain dong, Mbak, gimana sih? Salah satu juga tipsnya karena vegetarian terus jadi cepet langsing. mungkin juga karena kan makanannya nggak berlemak gitu ya. Lemaknya juga paling lemak nabati yang sehat gitu. Nah, kalau Sienna vegetarian dari sejak saya mengandung itu juga karena sayanya vegetarian. Jadi Sienna-nya juga vegetarian. Bahkan dia sekarang dia hampir 2 tahun. Nah, pas awal-awal itu dia mulai makan, saya kasih keju, telur, dia alergi. Jadi saya pikir anak saya ini jangan-jangan jadi vegan gitu kan. Kayak ibunya vegan ya? Kalau saya vegetarian aja, telur sama susu saya dia sama masih. Vegan berarti protein dari hewani memang udah nggak bisa masuk? Iya, tapi sekarang pelan-pelan mulai dikasih telur dan keju udah mulai nggak alergi lagi. Oh, gitu. Iya. Cerita dong gimana mengatur pola makan sebelum kita masuk. Buku adalah jendela dunia sebagai tema kita hari ini. Iya. Kalau pola makan itu saya atur per kalori gitu kan. Jadi sekali makan atau dalam sehari itu nggak lebih dari 800 kalori gitu. Jadi hanya saya tahu 800 kalori per hari. Kalau mau nurunin berat badan, Mbak, ya. Kalau mau tetap stay untuk berat badan kayak saya, tinggi badan saya tuh cuman boleh 1400 kalori gitu. Jadi makanan segala macam saya hitung. Kalau sayur 50 kalori oke. Terus bisa makan apa lagi ya? Gitu. Tahu tempe dong. Tahu tempe. Protein, iya, tempe goreng. Kalau digoreng jadinya lebih banyak kalorinya. Kalau misalnya dikukus lebih rendah kalorinya gitu sih. Lebih jadi aware proses aja. Penyajian juga ya, Mbak. Mbak, hari ini kita bicara tentang buku adalah jendela dunia, dan kita tahu seorang Nila Tansil yang sudah terakhir mendapat award. Kalau saya lihat awardnya ini luar biasa banyaknya. Wow, saya kalau sebutin satu persatu, 10 Iconic Women 2016 dari Senayan City, Forbes Indonesia, 10 Inspiring Women 2015, lalu ada 20 Inspiring Women 2015 dari Wardah Cosmetic, bla bla bla, Kartini Next Generation 2013, lalu yang terakhir itu Banyan Tree Award, dan saya tahu sekarang jadi salah satu finalis Ernst & Young Social Entrepreneur yang nanti of the year 2016. Mudah-mudahan menang ya, Mbak. Mudah-mudahan doain ya. Pasti, saya juga hadir nanti. Mbak, begitu banyak sampai diganjar dengan begitu banyak award. Mulai dari mana sih, Mbak, sampai begitu punya concern yang begitu mendalam tentang membaca buku kepada anak-anak khususnya di Indonesia Timur? Kenapa, Mbak? Kalau dilihat dari background-nya, harusnya Anda dengan prestasi bekerja mestinya sudah dalam posisi yang cukup tinggi dan penghasilan yang besar, tapi malah menghabiskan waktu, energi untuk anak-anak yang nggak diperhatikan orang banyak di Indonesia Timur sana.
Iya, tadinya kan saya memang selalu kerja kantoran, jadi di buku lembar-lembar pelangi yang baru saya luncurkan. Oh ini buku baru ya, lembar-lembar pelangi, membangun mimpi anak-anak di Timur Indonesia. Memang highlightnya di Timur Indonesia. Iya. Kenapa Mbak? Kenapa di Timur Indonesia? Kenapa di Timur Indonesia? Karena kita tahu bahwa di Indonesia Timur itu infrastruktur masih sangat terbatas, apalagi infrastruktur di bidang pendidikan. Jadi fasilitas pendidikan itu sangat terbatas sekali, terus kualitasnya juga tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Lalu tingkat buta huruf paling besar presentasinya itu provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Kemampuan membaca anak juga, anak-anak di Indonesia Timur itu kemampuannya setengah dibanding anak-anak yang di Indonesia Barat. Sampai setengah? Sampai setengahnya. Dalam arti usia berapa anak-anak baru bisa membaca di Indonesia Timur? Jadi ada di beberapa daerah itu beda-beda. Tapi misalnya di buku itu juga saya cerita di Atambua kelas 4 SD baru mulai bisa baca. Di Pulau Komodo bahkan ada 1 SMP belum bisa membaca. Mana anak-anak kita di metropolitan ini, ibu-ibu udah sibuk di usia 3 tahun sudah mulai diajarkan membaca, menulis dan berhitung ya Mbak. Iya betul. Nah, pertama kali bisa punya ide untuk ke sana itu dari pengalaman yang seperti apa? Jadi saya waktu itu pertama kali ke Komodo itu untuk diving karena saya suka diving. Iya. Karena mau rekreasi, mau jalan-jalan. Iya. Terus setelah beberapa bulan kemudian saya mendapat tawaran pekerjaan untuk base-nya di Labuan Bajo. Jadi waktu itu saya pikir, wah bisa diving nih tiap weekend gitu kan. Ya udah akhirnya saya terima pekerjaan itu menjadi konsultan komunikasi dan akhirnya saya jalan-jalan ke desa-desa dan di situ mata saya benar-benar terbuka. Waduh ini nggak ada akses buku sama sekali. Nah lagi-lagi kan kita ingat sama berkaca pada masa kecil. Masa kecil saya itu saya suka banget baca buku. Pulang sekolah selalu baca buku. Bahkan dari belum bisa membaca ibu udah bacain buku gitu. Ibu yang membacakan? Iya. Untuk Nila kecil saat itu? Waktu belum bisa baca jadi berarti gitu ya. kebiasaannya dimulai dari ibu? Iya. Nah itu saya begitu melihat anak-anak nggak punya akses buku sama sekali, saya pikir kasihan banget ya. Apalagi listrik juga nggak ada di desa-desa itu, air bersih juga susah. Anak-anak ini gimana mau pinter kalau misalnya akses buku aja nggak ada gitu. So I thought I could do something gitu for them. Mulai dari mendirikan perpustakaan Taman Bacaan Pelangi. Awalnya 1, sekarang udah jadi 39 di 15 pulau. Di 15 pulau. Iya. Pulau mana aja Mbak? Ada di Flores, termasuk di Pulau Komodo, Rinca, Pulau Mesa, Pulau Papagaran dan sekitarnya. Terus ada di Lombok, Sumbawa, Alor, Timor, Sulawesi, Halmahera Selatan, dan di Papua. Di tahun berapa Mbak? Sekarang kalau dilihat sudah berapa tahun sih perjalanan? 6 tahun, hampir 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Pertama kali dananya dari mana? Dana sendiri. Dana sendiri, kocek sendiri? Iya. Dikeluarkan untuk membantu anak-anak di sana. Start small pastinya. Start mulai small. dengan yang kecil. Lalu setelah itu pelan-pelan berkembang. Sekarang ada donatur. Sekarang ada donatur dan juga kerjasama dengan berbagai pihak, international NGOs, juga corporation di Indonesia gitu. Jadi semakin banyak individu-individu yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, tentunya Taman Bacaan Pelangi bisa lebih melebarkan sayap lagi untuk anak-anak di Indonesia Timur kan. Iya. Menarik sekali dengan pengalaman yang pertama kali mau pergi diving, terus melihat anak-anak yang aksesnya begitu sangat terbatas, Anda tersentuh. Jadi selama di sana rekreasinya terpolusi, tercemar positif ya, dengan rasa ingin membantu anak-anak di sana. Pulang ke Jakarta apa yang dilakukan Mbak? Jadi waktu itu kan saya habis diving terus saya kerja di sana, 4 bulan kerja di sana, lalu saya bikin perpustakaan Taman Bacaan Pelangi yang pertama. Saya stay di sana sekitar 1 tahun lebih dan itu selama setahun langsung bikin 12 perpustakaan. Pulang ke Jakarta tetap bolak-balik ke Maksudnya pada saat Timur. pergi itu terus sudah stay di situ? Kan terus saya dapat kerjaan di sana. Baik, iya gitu. Memang sengaja mencari kerja di sana supaya bisa stay? Atau Kebetulan kebetulan semesta mendukung gitu kan. Tiba-tiba aku dapat panggilan gitu, tawaran, Nila mau nggak kerja jadi konsultan base-nya di Labuan Bajo gitu. Jadi pas banget ya, bekerja bisa membantu orang sekaligus bisa melakukan rekreasi diving gitu. Betul. Menarik sekali Mbak. Nanti aku mau tanya, kupas lebih mendalam, apa sih cita-cita dari seorang Nila Tansil untuk anak-anak Indonesia, khususnya untuk minat baca bagi anak-anak kita. Baik, gemar membaca tidak tumbuh begitu saja. Kebiasaan membacakan dongeng sebelum tidur ada salah satu cara jitu mengenalkan buku dan kebiasaan membaca bagi anak.
Dari sini petualangan imajinasi anak dimulai. Tetaplah bersama kami, Permisa kita akan kembali selepas jeda berikut ini.